Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Kondisi ini meniscayakan bahwa pondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ketahanan Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif yang merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini bisa berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, agar kita selalu memperdalam dan menggali makna dan arti Pancasila dalam teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tetap memberikan sosialisasi dan keteladanan kepada generasi milenial tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam bermasyarakat dan bernegara, dan memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika dan tantangan Pancasila mempertahankan eksistensi sebagai sebuah ideologi di masa depan. Pada dasarnya, Pancasila adalah kristalisasi dari adat istiadat dan nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai suatu ideologi bangsa negara Indonesia. Pada beberapa nilai tersebut berisi tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kondisi ini dapat diidentifikasikan dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang tercermin dari tingkah laku sehari-hari. Pada sebuah globalisasi, ideologi di masa depan tidak bisa dihindarkan karena semua negara seakan tiada batas. Untuk itu, perlunya Pancasila sebagai penyaring dari arus globalisasi. Perlunya pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalaman oleh setiap diri pribadi dan seluruh masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis, padahal seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi, artinya isinya tidak boleh diubah-ubah, namun bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri adalah di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Maka dari itu,
Interpretasi ideologi harus dilaksanakan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti sehingga terungkap makna operasionalnya. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Hayatan dan pemahaman dan akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi. Dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan diri untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter penyari nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam bernegara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology, atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan. Terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak era reformasi di tahun 1998. Baru pada tahun 2017, Presiden Jokowi membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian pada tahun 2018, dikeluarkanlah Peraturan Presiden yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dan ini badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan ideologi negara. Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tantangan untuk ideologi Pancasila di masa depan. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Tantangan selanjutnya adalah klupisme sosial yang terikat derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Pada masa sekarang, khususnya di era pandemi ini, pendidikan Pancasila sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman. Proses pembelajaran di sekolah yang kurang baik serta fasilitas yang tidak semua merata sampai ke pelosok desa. Jikapun ada media informatika, siswa lebih fokus pada sebuah permainan, sebuah game, media sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika nilai Pancasila diajarkan pada siswa calon generasi penerus bangsa itu tidak akan sampai pada intinya. Karena tidak menghayati, tidak mencerna secara serius. Sebagai satu contoh, ada satu akun YouTube yang sering menyiapkan nilai-nilai kenegaraan dan wawasan kebangsaan, namun tidak sedikit yang menjawab dengan mengasal dan cenderung tidak tahu. Pancasila sendiri sangatlah penting untuk keberlangsungan tatanan hidup negara Indonesia. Namun di era yang sudah termakan oleh globalisasi, Pancasila sudah mulai luntur nilai-nilainya karena dari bangsanya yang sudah kebanyakan acuh terhadap Pancasila. Untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi di masa sekarang sampai nanti di masa depan,
harus diterapkan pembelajaran yang benar-benar serius, misal dengan meminta generasi penerus bangsa untuk menghafal Undang-Undang 1945, yang mana undang-undang adalah landasan untuk terciptanya tujuan bangsa dan negara yang termuat dalam Pancasila dan cita-cita negara. Mengiklankan betapa pentingnya Pancasila, mengiklankan betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, bukan mengiklankan segala sesuatu yang berbau-bau sara, berbau-bau promosi yang tidak penting. Kita bisa membuat iklan-iklan di platform, di kanal-kanal YouTube untuk mengiklankan betapa pentingnya ideologi negara bagi Indonesia. Pancasila harus tetap ada sampai masa depan, karena Pancasila adalah ideologi negara. Terima kasih. Dinamika dan tantangan Pancasila. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa arti Pancasila dan apa arti dari ideologi tersebut. Pancasila merupakan ideologi negara ini yang sangat kuat, teman-teman, pengaruhnya untuk bangsa ini. Karena Pancasila menanamkan rasa Indonesia yang utuh dan yang kuat. Kita belajar tentang toleransi, kita belajar tentang keadilan, persatuan, dan keutuhan bangsa dan negara ini. Teman-teman, generasi muda Indonesia saat ini menghadapi arus global yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita bisa melihat banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang melupakan ideologi Pancasila saat ini, teman-teman. Mereka sudah lari atau keluar jalur dari apa arti dari Pancasila tersebut, teman-teman. Mereka sudah melupakan arti toleransi, arti persatuan, dan mereka sudah melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, teman-teman. Generasi muda Indonesia saat ini adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia untuk kedepannya, teman-teman. Karena satu pemuda Indonesia, ketika kita kuat, kita bisa mengguncang dunia ini. 2 pemuda, 3 pemuda, ratusan ribuan pemuda, kalau kita bersatu, kita bisa membentuk negara ini dengan kokoh dan kuat, dan kita bisa mempertahankan Pancasila sebagai ideologi yang cemerlang di masa depan. Bagaimana caranya, teman-teman? Caranya adalah kita harus belajar dan menanamkan Pancasila tersebut dari diri kita sendiri, lalu kita bisa mengaplikasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Pancasila di masa depan akan menjadi sebuah ideologi yang kuat untuk bangsa Indonesia ini. Dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, maka Pancasila bisa disebarluaskan dan Pancasila dapat dikenal oleh semua kalangan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Kita semua adalah saudara, kita adalah bangsa yang kuat, kita adalah rakyat yang memiliki semangat perjuangan, dan kita adalah ujung tombak untuk generasi bangsa Indonesia saat ini. Mari teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita harus selalu menanamkan arti dari nilai-nilai Pancasila tersebut dengan cara kita belajar, dan belajar. Karena tidak ada orang yang berhasil tanpa melalui proses belajar, teman-teman. Karena kesuksesan adalah milik kita semua, dan kita pasti adalah generasi-generasi muda yang cemerlang. Yuk teman-teman yang ada di
rumah, dari manapun kalian berada, teman-teman Indonesia, semua anak-anak Indonesia, mari kita tanamkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menjadi generasi yang cemerlang dan kita bisa mempertahankan eksistensi Pancasila di masa depan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat belajar banyak hal tentang apa arti dari ideologi negara dan teman-teman bisa terus mempertahankan eksistensi Pancasila dalam masa depan yang akan datang, teman-teman. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa di next presentasi berikutnya. Terima kasih.